mencuci, dan ki itu bisa apa maksudnya itu alat ya, peralatan. Makanya Sentakugi itu mesin cuci atau alat untuk mencuci ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Selamat Riyadi dalam channel kelas Jepang. Oke, udah lama ya saya nggak update materi JLPTN 3 karena biasalah sedikit sibuk ya ngurusin anak di rumah, udah gede-gede semua. Nah, kali ini saya mau lanjut untuk belajar-belajar lagi soal materi JLPT N3, dan nanti saya juga akan sharing untuk materi yang pemula ya, yang akan saya mulai dari nol banget ya, dari N5 juga. Nah, bersama channel Kelas Jepang, dan jangan lupa untuk share dan subscribe ya, sama em, ya jawab-jawab di kolom komentar biar kita bisa belajar bareng di channel Kelas Jepang. Nah, kali ini materi yang akan saya jelaskan itu di apa ya, bab 5 ya, buku Nihongo Sumatome, dan itu kosakata mengenai cuci-cuci baju ya. Nah, jadi mungkin minasa yang masih ada di Jepang mungkin ada pengalaman nih ya, ke kamu pertama kali menggunakan mesin cuci yang di situ tombolnya itu kayak gini ya, bahasa Jepang semua gini, dan mungkin pernah salah mencet atau gimana, dikira rusak atau malah ternyata salah proses mencuci. Nah, sekarang kita belajar nih kosakata yang ada di mesin cuci atau seputar mencuci. Oke, ya. Nah, mungkin di sini kita langsung dapat gambarnya dari mesin cuci itu ya. Jadi kalau mesin cuci dalam bahasa Jepang itu kita sebutnya sentakuki ya. Sentaku itu mencuci ya. Sentaku itu mencuci, dan ki itu bisa apa maksudnya itu alat ya, peralatan. Makanya sentakuki itu mesin cuci atau alat untuk mencuci ya. Nah, tampilannya biasanya sih ya, dalam mesin cuci di Jepang itu rata-rata ya hampir seperti ini ya, hampir banyak seperti ini, tapi ini mungkin terlalu banyak atau mungkin ininya apa komplit ya. Mungkin ada yang lebih sederhana lagi. Jadi minasang bisa lihat lagi di mesin cuci minasang masing-masing. Nah, nanti akan kosakata yang kita akan bahas itu yang mungkin penting-penting aja, yang enggak semua fungsi dari mesin cuci ini kita bahas, karena saya sendiri juga nggak pernah ngotak-atik sih ya, tapi nanti kita akan bahas untuk yang lebih umum aja ya. Nah, yang pertama, kosakata pertama itu yang paling utama adalah denggeng ya. Denggeng itu kalau bahasa alat elektronik kita itu ya tombol powernya lah ya. Nah, tombol power itu kalau di sini kita bisa lihat nih ya, denggeng ya. Denggeng itu ada eh, kiri dan iri ya, ini ya, kedua kanji ini. Nah, dua kanji ini ya untuk mematikan dan menyalakan. Kalau menyalakan itu iri ya, hairu, hairu, ireru, ini kanji ini untuk menyalakan. Kalau untuk mematikan itu kiri ya, atau kireru ya, untuk memutuskan ya. Jadi kalau dalam perlistrikan atau alat listrik, tombol on itu pakai kanji hairu ya, ireru masuk. Tapi untuk off itu tidak menggunakan kanji deru ya, bukan keluar ya. Walaupun lawan katanya hairu itu kan deru ya. Nah, tapi dalam kelistrikan itu kita pakai on off-nya itu hairu dan kiru ya. Jadi karena dalam listrik itu kita logikanya adalah aliran listrik itu kita masukkan dan kita putus, atau kita putus ya, bukan dikeluarkan tapi diputus. Makanya dia menggunakan kanji kiru seperti itu ya.
Nah, ini ya, ini tombol dengengnya di sini Kiru nih aku potong ya. Kiru dan Ireru. Nah, kemudian yang kedua itu Stato atau Ichiji Teisi. Nah, di sini biasanya tombolnya gede di sini seperti ini. Tombol ini yang paling gede ya di sini ya. Di sini juga yang paling gede ya. Nah, itu biasanya kalau dia sudah proses sudah ini, kalau misalkan kita tombolnya pencet ini ya, misalkan Ireru cedit. Nah, ini kita nyalain dulu. Kita cuma nyalain si mesin cucinya. Nah, kemudian sebelum sebelum tombol ini start ini kan start ya. Nah, itu kita harus kotak-atik fungsinya ini mau ngapain dulu gitu ya. Nah, kalau paling gampang ya biasanya Sentaku ini ya, tombol Sentaku ini ya. Ini kan kanji Sentakuki ini ya. Sentakuki ya di sini. Nah, kita kalau saya sih biasanya cuma Sentaku ini aja klik. Nah, nanti biasanya udah otomatis, kadang udah otomatis jadi nggak harus otak-atik yang lain, langsung start atau langsung start. Nah, nanti prosesnya akan berlangsung secara otomatis. Tapi kalau mau otak-atik juga bisa, ada di setting-setting dulu ya. Kayak gitu. Nah, kalau di sini seperti itu. Misalkan di sini, nah nanti ada prosesnya di sini. Di nomor 3 ini nanti ada eh, mencuci, membilas, kemudian apa namanya, buang airnya, kemudian memeras kayak gitu. Nah, kemudian kalau mau nyeting, nah ini apa ya ini bunyinya? Oke, kita cek. SUI ya. Jadi maksudnya SUI itu adalah level airnya ya. Jadi banyak sedikitnya air. Nah, ini SUI ini berarti banyak sedikitnya air. Tergantung dari banyak sedikitnya cucian kita ya. Kalau mungkin ada yang langsung ini biasanya ini kalau pilih kosunya langsung yang Hyojung yang standar aja itu biasanya akan otomatis. Nah, itu otomatis langsung di start ya semuanya akan berjalan dengan otomatis. Tapi kalau kita bisa mau nyeting ini lebih gede atau lebih kecil juga bisa dengan mencet ini. Ya, setelah di setting semua langsung tinggal di start, maka nanti akan berjalan sampai selesai ya. Jadi Stato dan Ichiji Teishi ini digunakan untuk start atau pause-nya dalam bahasa Jepang ya. Jadi kalau kita misalnya udah proses ya, misalkan udah airnya udah jalan, kemudian saya mau masukin bajunya nih ketinggalan. Nah, itu kita pencet ini Ichiji Teishi ini atau pause ya. Di pause dulu baru dibuka. Kalau belum di pause langsung kita buka biasanya nanti error atau mungkin ada fungsi yang dimana kita nggak bisa buka pintunya ini kalau belum di pause. Jadi untuk pengaman ya, kadang ada yang seperti itu.